Selamat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Baik Sobat Mas, kali ini saya kedatangan tamu yaitu Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yuda. Bapak mohon izin bisa dilepas maskernya baik, karena kita tadi sudah protokol kesehatan. Baik Bapak, pertama-tama monggo Bapak berkenalan dengan para Sobat Mas. Baik Sobat Humas, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya AKBP Kadut Bowo Supriyono. Jabatan saya di Polda adalah sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur. Baik, Bapak, ini kan pihak kepolisian lagi menggelar operasi patuh nih Bapak. Nah, apa sih operasi patuh itu Bapak? Jadi bisa saya jelaskan, operasi patuh adalah operasi terpusat di mana dilaksanakan ke seluruh jajaran, seluruh Polda yang ada di wilayah Indonesia, di mana kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Operasi patuh ini adalah operasi bidang lalu lintas, di mana tujuannya kita adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat, kemudian meningkatkan kepatuhan masyarakat, menekan angka pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Di mana sasarannya dari operasi patuh ini adalah tentunya segala bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan maupun gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Ya. Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyinggung nih Pak tentang operasi patuh ini setiap tahunnya. Apakah itu di momen-momen tertentu, apa di bulan-bulan tertentu Bapak? Jadi di operasi kepolisian bidang lalu lintas itu ada operasi patuh, ada operasi simpatik, ada operasi zebra. Jadi ini dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi memang itu sudah diagendakan secara terpusat setiap tahunnya. Jadi akan dilaksanakan seluruh Indonesia. Berarti memang rutin tiap tahunnya Bapak? Rutin tiap tahunnya. Nah Bapak, tadi kan tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas salah satunya. Ya. Nah itu latar belakang operasi patuh ini apa Bapak? Latar belakang operasi patuh mungkin bisa kita lihat bahwa di seluruh Indonesia ini angka kecelakaan ini sudah cukup banyak maupun pelanggaran lalu lintas, di mana cara-cara bertindak akan dilaksanakan oleh lalu lintas. Salah satunya yaitu melaksanakan berbagai operasi, di mana seperti operasi simpatik kita melakukan sosialisasi yang kita kedepankan, kemudian operasi patuh tentunya kita mengedepankan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, di mana setelah kita lakukan penindakan, kemudian kita sosialisasi, diharapkan masyarakat tertib, patuh berlalu lintas, menekan pelanggaran dan menurunkan angka kecelakaan. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, Bapak, ini sasaran-sasaran yang pihak kepolisian dalam operasi patuh ini apa, Bapak? Contoh misal kayak knalpot brong atau apa gitu, Bapak? Jadi sesuai dengan kebijakan dari Kakor Lantas, di mana dalam operasi patuh kali ini kita mengedepankan dengan penindakan secara elektronik. Jadi sasaran kita tentunya tidak menggunakan helm, kemudian menerobos lampu merah, kemudian melanggar marka, melawan arus, memakai HP, kemudian mengemudi dengan tidak wajar, kemudian juga ada pengendara di bawah umur. Jadi itu beberapa sasaran kita yang dimana beberapa pelanggaran itu berpotensi untuk menyebabkan fatalitas kecelakaan yang tinggi. Nah Bapak, ini kan penerapan tilangnya menggunakan ETLE. Itu penerapannya seperti apa Bapak di lapangan itu? Jadi kalau di Polda Jawa Timur ini kita sudah dari tahun kita bangun 2019-2020 kita sudah membangun ETLE statis, di mana tersebar terutama kebanyakan di wilayah Surabaya, ditempatkan di setiap perempatan jalan, di mana alat ini terpasang secara statis di perempatan tersebut, di mana bisa mengcapture setiap pelanggaran kendaraan yang lewat. Kemudian Bapak Dirlantas Kombes Pol Latif Usman mempunyai inovasi bahwa bagaimana dengan ruas-ruas jalan yang tidak termonitor oleh kamera ETLE statis ini. Kemudian beliau mempunyai inovasi membangun suatu peralatan elektronik yang disebut ETLE Mobile, di mana peralatan ETLE ini yang semula statis ditempatkan di mobil. Jadi ini bisa mengcover pelanggaran-pelanggaran yang tidak termonitor oleh ETLE statis. Jadi sambil anggota berpatroli kita bisa melaksanakan penindakan secara elektronik di ruas-ruas jalan yang mungkin tidak tercover ETLE statis. Jadi di wilayah Jatim sekarang sudah dipastikan bahwa seluruh ruas jalan termonitor ETLE Mobile, karena
Kemarin pada saat kita apel gelar pasukan kita sudah meluncurkan 52 kendaraan etle mobile di seluruh wilayah Polda Jawa Timur. 52. 52. Berarti itu udah nyebar ke Nyebar ke seluruh polres. wilayah juga. Dipastikan setiap polres ada kendaraan etle mobile. Nah, Bapak, tentang mobil etle tadi itu patrolinya kemana aja? Terus sasarannya itu kemana aja, Pak? Jadi etle mobile ini kami fokuskan kepada wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan yang tidak tercover etle statis. Tentunya kita fokuskan kepada daerah-daerah jalan-jalan yang berpotensi kecelakaan lalu lintas tinggi, di mana di situ mengakibatkan sering orang meninggal dunia, tabrakan di situ. Kemudian juga kami sasaran kepada daerah-daerah atau jalan yang rawan macet. Jadi kami fokuskan bagi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi macet, tentunya kita akan melakukan penindakan. Dapat kami sampaikan bahwa etle mobile ini diciptakan sebenarnya kita adalah untuk mengurangi bertemunya petugas dengan pelanggar. Selama ini sering kita komplain di mana petugas kepolisian melaksanakan razia, pemeriksaan kendaraan, melaksanakan tilang di tempat di mana di tempat tersebut sering terjadi debatable. Masyarakat tidak mau ditilang, kemudian polisi berusaha untuk tetap menghentikan kendaraan sehingga terjadi cekcok. Oleh karena itu, dengan adanya etle mobile ini kita mengurangi potensi-potensi konflik seperti itu. Jadi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, ya. Kemudian kita juga menghindari penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian, di mana masyarakat akan berusaha menyuap supaya tidak ditilang. Kemudian kepolisian juga, pihak Polri juga akan berpotensi akan menerima suap. Dengan adanya etle mobile itu kita hilangkan itu. Jadi biar kamera yang bekerja, tidak usah ketemu dengan masyarakat, tidak usah ada debat, kamera secara otomatis akan mengcapture setiap pelanggaran-pelanggaran. Dapat kami sampaikan seperti itu, jadi jangan masyarakat menganggap bahwa kita mencari-cari kesalahan masyarakat, tidak. Kita tidak pernah seperti itu. Kita justru dengan adanya etle mobile ini menghindari hal tersebut. Seperti contoh ada masyarakat yang komplain bahwa penindakan kok sampai pelanggaran masyarakat yang sedang ke sawah atau ke kebun, jadi tidak. Jadi sasaran kita tentunya adalah jalan-jalan yang dimana di situ rawan kemacetan dan rawan kecelakaan. Ya, himbauan saya tentunya setiap kita mengendarai kendaraan tentunya kita harus melengkapi diri kita untuk keselamatan kita, baik helm, kemudian dengan surat-surat kita lengkapi semua. Jadi tidak usah takut, yang penting kita mematuhi peraturan yang ada, aman, masyarakat selamat, tidak akan ditilang dan semuanya akan merasa terlindungi seperti itu. Karena kita juga kan nggak tahu nih Pak, kapan kita kecelakaan itu nggak tahu. Lebih baik kita proteksi diri terlebih dahulu ya Pak. Betul. Kalau ada pengendara dari luar pulau atau luar provinsi itu seperti apa Pak penerapan e-tilang itu Pak? Tetap bisa kita laksanakan penindakan karena etle yang ada di Indonesia ini sudah semuanya namanya etle nasional. Jadi database ini sudah ada secara nasional. Mau plat apapun melewat di Jawa Timur bisa kita tindak. Nanti surat konfirmasi tentunya dikirimkan ke alamat sesuai data kendaraan. Plat B Jakarta dikirimkan ke sana. Dikirimkan ke sana juga. Iya, tetap semuanya udah karena kita sudah terkoneksi secara nasional untuk penindakan etle ini. Jadi setiap pelanggaran bisa cover semua. Mau plat apapun bisa kita tindak. Betul. Ya. Penerapan tilangnya hanya menggunakan etle. Ya. Nah, untuk penerapan tilang di tempat itu bisa apa enggak sih Pak? Bisa, jadi ada pengecualian seperti pelanggaran-pelanggaran ugal-ugalan, mengemudi ugal-ugalan, kemudian balap liar, kenal potbrong, kemudian beberapa pelanggaran yang berpotensi laka, tentunya kita akan melaksanakan tindakan segera. Kita bisa melaksanakan penindakan atau tilang secara manual karena ini sangat urgent dan kita harus melakukan tindakan itu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas atau berpotensi untuk menyebabkan korban jiwa. Nah, untuk kita bila terkena tilang nih Pak ya. Terus pengurusannya gimana Pak? Jadi perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya etle ya, penindakan secara elektronik, bahwa setiap kita melakukan penindakan capture kamera baik etle secara statis maupun mobile, hasilnya kami akan lakukan verifikasi, kemudian kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada alamat sesuai data kendaraan tersebut.
di mana surat konfirmasi ini adalah pemberitahuan bahwa alamat tersebut, orang tersebut melakukan pelanggaran. Di dalam surat konfirmasi ini disebutkan contohnya seperti ini, bahwa ini saya kirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar, di mana di dalamnya di sini nanti akan tertera foto-foto bukti pelanggaran. Kemudian di surat konfirmasi ini juga diterangkan tata cara konfirmasi melalui website maupun scan barcode. Jadi surat konfirmasi ini bukan surat tilang. Ini adalah surat pemberitahuan kepada alamat pelanggar bahwa pada hari ini bertempat di mana, di situ tercapture pelanggaran lalu lintas. Silahkan bagi pelanggar untuk mengikuti tata cara yang ada di sini. Nanti begitu kita membuka website maupun kita scan barcode, di situ ada pilihan. Di situ ada kesempatan pelanggar untuk mengakui atau tidak mengakui. Apabila kendaraan itu memang bukan kendaraan yang bersangkutan atau digunakan orang lain, di situ ada kolom-kolomnya untuk mengisi. Jadi tidak usah takut. Jadi ini bukti sanggahan dari pelanggar bahwa bukan dia yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi tidak usah takut. Kalau menerima surat konfirmasi ini bukan surat tilang. Ini hanya surat pemberitahuan bahwa terjadi pelanggaran pada jam sekian. Mobil ini alamatnya di sini, pelanggaran terjadi di sini. Nah, makanya kita kirim surat konfirmasi, kita kirim melalui pos. Bener apa enggak gitu ya, Pak? Enggak. Selama ini kan viral. Viral saya sering gitu, di situ, saya kok ditilang. Silakan buka ini. Nah, buka ini, ada scan barcode-nya itu ada ya. barcode. Dapat kami contohkan apabila kita menerima surat konfirmasi, kita bisa buka melalui website @lekorlantaspolri.info. Kita juga bisa lakukan barcode. Contohnya seperti ini. Ya, di sini akan kita tahu. Nah, contohnya kendaraan nomor sekian-sekian. Nah, ini kita dapat nomor referensi, di mana kita harus geser ini dikonfirmasi. Nah, di sini ada item-item konfirmasi, di mana apakah benar kendaraan ini milik yang bersangkutan. Ya, kita tinggal ada 3 pilihan. Benar milik yang bersangkutan, bukan, sudah terjual. Jadi ada itemnya. Kemudian kita masukkan jenis kendaraan kita, kemudian STNK-nya, kemudian nomor rangka, nomor mesin, kemudian ada konfirmasi pengemudi. Apakah yang bersangkutan yang mengendarai kendaraan pada saat terjadi pelanggaran? Benar atau bukan? Ya. Ini terus kemudian kita isi nama kita, alamat kita, tanggal lahir, segala macam, kemudian kita upload untuk upload SIM kita. Nah, tinggal nanti klik saja. Nah, nanti operator akan menerima, bahwa ini bukan pelanggarnya, ya kita akan pending. Kalau ini pelanggarnya, kita akan menerbitkan kode briva sebagai alat pembayaran kita. Atau di situ ada pilihan juga kita hadir di pengadilan pada saat sidang. Jadi Sobat Humas tidak usah khawatir. Jadi ini tata caranya. Apabila ini Anda bukan pengendaranya, tinggal mengisi aja di situ. Kalau Anda pengendaranya, tentunya harus mengkonfirmasi bahwa itu memang benar saya. Apabila ini di-HP-kan, tentunya kendaraan tersebut akan terblokir untuk pembayaran pajak tahunannya. Berarti kalau diabaikan ada dendanya. Bukan denda sih, apa namanya, Pak? Akan terblokir. Terblokir ya. Pada saat kita membayar pajak tahunan, tentunya kita harus menyelesaikan kewajiban kita membayar tilang. Baik Bapak, ini yang menanggapi yang sedang viral lagi nih Pak. Kemarin kan sempat ada pernyataan dari Bapak Kakor Lantas tentang penggunaan sandal jepit nih Bapak. Kan ada yang beberapa media itu bilang kalau misalnya pakai sandal jepit itu bakal ditilang. Nah, ini pembetulan atau kebenarannya gimana nih Pak? Jadi tolong setiap ada pemberitaan itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Dimakan mentah-mentah, kemudian informasinya hanya sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, karena harus benar-benar didengar atau dilihat sampai selesai. Bapak Kakor Lantas tidak pernah menyebutkan bahwa pakai sandal jepit ditilang, tidak. Beliau itu menghimbau. Seyogyanya kalau kita menggunakan sepeda motor, tentunya yang pertama kita menggunakan helm. Kemudian juga keselamatan yang lain, mungkin kita harus pakai jaket. Kemudian pakai celana panjang, sepatu. Ini gunanya apa? Sebenarnya apa yang disampaikan beliau itu semata-mata untuk melindungi para pengendara sepeda motor. Betul, Pak. Ya kalau kita mungkin helmnya sudah ada, jaket sudah ada, celana sudah ada. Kalau pakai sandal mungkin berpotensi kecelakaan, nanti luka kakinya seperti itu. Jadi ini himbauan beliau. Jadi tidak pernah Bapak Kakor Lantas menyatakan bahwa
menggunakan sandal jepit ditilang, tidak pernah. Ya, tolong ini bisa Ya, betul, Bapak. disampaikan kepada masyarakat. Karena beberapa media menyebutkan kalau pakai sandal jepit bakal ditilang polisi dalam operasi patuh ini, Bapak. Oleh karena itu masyarakat tolong kalau membaca berita atau melihat berita, tolong sampai dengan tuntas, jangan Ditelaah dulu lah gitu. ya, atau sepotong-sepotong. Baik Sobat Mas, sekarang sudah terkonfirmasi ya kalau kita berkendara pakai sandal jepit itu nggak akan ditilang. Nah Bapak, ini terakhir Bapak, silakan memberikan himbauan kepada para Sobat Humas tentang tertib berlalu lintas. Baik, jadi Sobat Humas dapat kami sampaikan mumpung ini dalam pelaksanaan operasi patuh, kami mohon kepada seluruh masyarakat bahwa selama kita berkendara di jalan, tolong patuhi peraturan dalam berkendara di jalan. Setiap kita mengendara di jalan, kita harus mengamankan diri kita sendiri. Potensi kecelakaan bukan menyebabkan kita sendiri, tapi juga menyebabkan orang lain. Oleh karena itu, setiap berkendara kita harus mematuhi peraturan yang ada. Patuhi peraturan rambu-rambu yang ada, lengkapi administrasi yang harus dibawa, kemudian harus berhati-hati. Karena cara berkendara kita selain berpotensi menyebabkan kecelakaan pada diri kita, juga berpotensi menyebabkan kecelakaan orang lain. Oleh karena itu, di Ditlantas Polda Jatim dalam melaksanakan operasi patuh ini tujuannya semata-mata adalah menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat selama berkendara di jalan. Jadi tidak usah takut, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mendapatkan surat konfirmasi dari atlet. Sini sudah kami sampaikan tadi, ada tata cara konfirmasi. Sebelum Bapak-bapak mendapatkan ini tentunya harus dihindari, ya, patuhi peraturan yang ada, ya. Jangan menerobos lampu merah, harus menggunakan helm, jangan kebut-kebutan dan segala macam, semuanya patuhi. Ya. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di podcast Polda Jatim hari ini. Semoga Bapak dalam perjalanan karirnya semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Mas Yuda. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.